Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, yang berbahagia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 11 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab berisi kuasa Allah, berisi firman Allah. Alkitab juga berisi kunci untuk kita mengalami hidup yang berkemenangan. Dunia ini memberi terlalu banyak berita atau informasi yang dapat kita dengar, tetapi sayangnya yang bisa kita dengar dari dunia ini selalu hal-hal yang mendatangkan ketakutan, kelemahan, kekecewaan, hal-hal yang bisa mendatangkan emosi, amarah, dan kebencian. Sehingga jika kita membuka telinga kita terlalu banyak untuk mendengar hal-hal dari dunia, maka yang terjadi kita jadi kehilangan sukacita. Firman Tuhan adalah berita yang membawa sukacita, membawa kekuatan dan pengharapan. Tetapi firman Tuhan juga bisa menjadi cermin buat hidup kita. Ketika kita baca, kita dengar, dan kita pelajari firman Tuhan, maka kita akan dapat melihat kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi di sisi yang lain, kita juga dapat melihat betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita dan betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan, sehingga kita tertantang untuk terus hidup di dalam firman dan berjalan dalam kemenangan. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa mendengar firman menjadi sebuah kebahagiaan? Yang pertama, karena dengan mendengar firman Tuhan, hidup kita akan memiliki semangat. Mengapa memiliki semangat? Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji yang pasti, sehingga janji itulah yang akan memberi semangat untuk kita. Ada banyak orang sudah kehilangan semangat karena setan sudah menghancurkan semangatnya dengan begitu rupa. Jika kita sudah tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan persoalan kita, bagaimana bisa kita tahu bahwa persoalan-persoalan kita bisa selesai? Karena itu kita harus dekat dengan firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan supaya kita memperoleh semangat yang selalu baru setiap hari. Dan yang kedua, bagaimana mendengar firman Tuhan bisa menjadi sebuah kebahagiaan? Karena orang yang mendengar firman Tuhan, hidupnya tidak akan tersesat. Di luar firman Tuhan, hidup kita akan tersesat. Karena dunia ini adalah dunia yang menyesatkan. Dunia ini adalah dunia yang sedang mengarahkan kita kepada hal-hal yang salah dan sesat, di mana perceraian sudah dianggap biasa, perzinahan dianggap biasa, dan segala macam kejahatan sudah dianggap normal. Alkitab sudah menjelaskan bahwa di akhir zaman ini ada banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Karena itu kita harus kembali kepada firman dan kita harus setia kepada firman Tuhan, sebab jika tidak demikian kita akan tertipu karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ingat bahwa tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Karena itu jangan pegang apapun yang kelihatannya benar kemudian menyesatkan. Tetapi yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Karena selama kita pegang firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Dan yang ketiga, mengapa mendengar firman Tuhan adalah sebuah kebahagiaan? Karena orang yang mendengar firman Tuhan akan mengalami banyak mujizat Tuhan.
Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa sesuai iman kita akan terjadi pada kita. Berarti waktu kita dengar firman Tuhan, iman kita akan bangkit, dan waktu iman kita bangkit, disitulah hidup kita akan terus melihat mujizat Tuhan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya mengingatkan setiap kita, mari kita luangkan waktu kita setiap hari, setiap pagi untuk kita membaca Alkitab, untuk kita mendengar firman Tuhan yang dapat membangun dan menguatkan iman kita. Naikkan lagu pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena itulah kunci kebahagiaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, buat hari yang baru, buat segala berkat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami tetap nikmati hingga saat ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang setiap hari kami boleh dengarkan lewat siaran ini, lewat renungan penuntun kehidupan setiap hari, lewat Alkitab yang kami baca, lewat khotbah-khotbah yang kami dengar. Tuhan, kami percaya semuanya itu menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Karena firman-Mu lah yang menguatkan kami, karena firman-Mu lah yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami, bahkan berbuah, menghasilkan buah yang manis. Lewat firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menjadi dampak dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.